wabarakatuh. Halo ya Sobat Kebumen, welcome back to podcast Ngopi Main, Ngobrol pendidikan untuk masyarakat Kebumen. Oke, kembali lagi dengan kami, aku Fadil Nazari Nabian Putra dan partner saya Nadine Prasya Aritu. Di sini kami sebagai host yang tentunya akan menemani dan membimbing acara podcast pada kali ini. Nah, di sini kami juga menghadirkan narasumber yang sangat-sangat spesial. Ini dia masih seorang anak muda, masih sangkatan dengan aku dan Nadine, masih kelas 11, tapi dia juga udah tergabung ke dalam berbagai kegiatan aktif seperti kita sebutkan ya, salah satunya ada Duta Genre. Dia juga ikut perlombaan debat dan kali ini dia mewakili Forum Remaja Palang Merah Indonesia. Halo Putri. Oke, halo. Oke, boleh perkenalan nih. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Putri Utami Arnidianti. Teman-teman bisa panggil aku Putri. Oke, jadi Putri ini merupakan ketua dari kalau koordinator tuh mirip-mirip sama ketua nggak sih? Iya betul, koordinator itu sama dengan ketua. Oke, nah untuk pada kali ini temanya yaitu peduli dan dengan adanya harapan ya Putri. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan nih. Tapi di awal kita bakal tanya-tanya mungkin seputar Putri kepribadian sendiri. ya. Oke. Nah, Putri, sebagai anak yang aktif nih, tentunya kamu punya kesibukan dong. Nah, kira-kira kesibukan kamu akhir-akhir ini apa sih? Oke. Ya, sebelumnya tadi diminta untuk perkenalan dulu ya. Betul. Oke, perkenalkan kembali. Tadi di awal sudah dikenalkan nama lengkap. Namaku adalah Putri. Aku merupakan seorang pelajar di bangku kelas 11 dan asalku tuh dari daerah Kecamatan Mirit. Nah, di kelas 11 ini aku aktif mengikuti beberapa kegiatan atau organisasi, diantaranya menjabat sebagai koordinator Forpis, Duta Genre, Ketua 2 Ekstrakurikuler PMR di SMA 1 Kebumen, dan sebagai pengurus aktif Ekstra Rohis di SMA 1 Kebumen. Dan kalau ditanya untuk kesibukan akhir-akhir ini, tentunya aku sebagai pelajar, sekarang yang sudah mendekati akhir ya, masa-masa akhir sudah mau kelas 12, aku mulai untuk meningkatkan lagi intensitas belajarku untuk persiapan nanti. Kemudian juga aku baru-baru ini selesai mengadakan sebuah acara, yaitu program kerja dari Forpis. Kemarin ada kegiatan kencana, juga ada kegiatan dari Duta Genre, juga aktif sebagai pengurus di ekstrakurikuler di SMA. Oke, tadi kan kita belum bahas ya, yang terlewat sepertinya ya bahwa Putri ini tuh sebagai koordinator forum pelajar, pembela pelajar atau remaja Palang Merah Indonesia, dan tentunya kami di sini juga akan membahas tentang adanya dunia kePMI ini ya. Dan tema podcast kali ini adalah muda dan dipercaya, kiprah Forpis dalam menumbuhkan jiwa kemanusiaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Putri. Oke Putri, tadi kan aku udah nyebutin nih, kamu udah ikut Duta Genre, lomba debat, sama yang terakhir ini koordinator Forpis ya. Nah, gimana sih cara kamu biar seimbang ya? Kamu kan juga masuk ke paket IPA murni yang sepertinya anaknya pintar-pintar nih. Gimana sih cara amin. Gimana sih cara kamu menyeimbangkan antara non-akademis dan akademis itu? Oke, untuk bagaimana cara aku menyeimbangkan itu sebenarnya kembali lagi kepada diri masing-masing sih. Bagaimana setiap orang tuh pasti tentunya berbeda-beda ya. Kalau aku sendiri itu pertama tanamkan niat yang baik ketika memang kita mengambil keputusan untuk mengikuti berbagai macam kegiatan. Tanamkan niat, tanamkan semangat, dan juga usaha ketika mengikuti kegiatan. Usahanya gimana? Usahanya tentunya lebih daripada yang lain. Apalagi kita banyak kegiatan, juga harus aktif di kegiatan di sekolah, terutama sebagai pelajar di sekolah. Itu yang kedua, harus mau untuk menyeimbangkan waktu. Bagaimana manajemen waktunya? Kalau sudah ikut kegiatan, tentunya kita juga harus belajar buat menyusun skala prioritas. Ketika misal memang banyak agenda, kita juga harus siap untuk belajar mengambil waktu-waktu luang nih untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang penting, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang nantinya ketika kita ada keperluan atau kegiatan-kegiatan mendadak, jadi kita nggak bingung kayak gitu. Terus selanjutnya selalu kembali lagi berdoa supaya semua kegiatan-kegiatan, juga kondisi badan selalu disehatkan. Semoga semua bisa dilancarkan dan sesuai dengan apa yang aku bayangkan atau yang aku inginkan gitu. Oke,
tadi disebutkan ada skala prioritas ya Putri. Iya, Berarti itu betul. kita harus mengutamakan kegiatan yang paling penting dulu nggak sih? Betul sekali. Oke, selain itu tadi juga Putri menyampaikan ya teman-teman bahwa kita harus lebih berusaha daripada murid lainnya gitu ya. Di Betul. saat yang lain tiduran, kita harus lebih berusaha gitu ya untuk tentunya melakukan berbagai keaktifan gitu ya. Nah, back to the main topic nih guys. Kita boleh tahu nggak sih sebenarnya Forpis itu sendiri itu tujuan dibentuknya apa sih? Boleh dijelaskan? Oke. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Apa sih itu Forpis? Teman-teman mungkin banyak yang baru dengar nih. Nah, Apalagi yang nggak aktif di kegiatan Palang Merah Remaja. Forpis itu merupakan singkatan yang kepanjangannya Forum Remaja Palang Merah Indonesia. Nah, Forpis ini merupakan organisasi yang dikoordinir atau diinisiasi oleh Palang Merah Indonesia dengan tujuan menjadi wadah bagi Palang Merah Remaja untuk bermusyawarah, untuk mendampingi, untuk mensosialisasikan program-program PMI secara efektif dan efisien. Dan Forpis di sini punya peran untuk meningkatkan kapasitas pembinaan dan menyalurkan aspirasi di masing-masing unit. Ya. Untuk Forpis sendiri ini juga tentunya ada ketuanya ya dalam sebuah organisasi yang disebut dengan koordinator. Di mana koordinator ini ada tingkatannya sendiri di Indonesia. Dimulai dari cakupan yang paling kecil itu ada koordinator di kabupaten atau kota. Kita naik lagi itu ke koordinator di provinsi dan yang paling tinggi itu ada di nasional. Tuh. Oke. Kalau aku sekarang nih pengen bahas ke Forpisnya itu sendiri ya. Nah, tadi kan ada nyangkut PMI ya. Aku pengen tahu sih ini Forpis ini tuh lahirin dari mana sih? Dan sekalian juga aku pengen diinfokan nih, apa sih PMI itu? Karena sebenarnya hanya banyak teman-teman yang belum tahu tentang apa itu PMI dan Forpis ini sih. Oke. Untuk Forpis dulu ya. Gitu. Forpis ini tadi seperti tujuan yang pertama diadakannya. Forpis itu kan diinisiasi dari PMI. Tersebut PMI terus ya. Nah, Forpis ini itu dulu diinisiasi oleh PMI pada tahun 2007 mulainya di Indonesia di bulan Agustus. Dan kemudian kita bahas PMI. Mungkin teman-teman nggak asing sama nama PMI, tapi mungkin ada yang tahu, ada yang enggak kepanjangannya itu apa, dan juga ini tuh apa sih, organisasi kah, instansi kah, atau apa? Bahkan tadi aku masih salah gitu ya. Sebenarnya itu Forum Remaja Palang Merah Indonesia. Ya, itu untuk Forpisnya. Oke, untuk kita lanjut ya. Untuk ke PMI-nya itu ya pasti kita sering kali ya melihat kendaraan ambulans dengan logo PMI, mobil donor darah logo PMI. Terus ketika ada kebencanaan alam kayak banjir, gempa bumi, itu juga kita melihat orang-orang yang membantu dengan rompi merah ada logo PMI-nya. Nah, PMI sendiri itu punya kepanjangan Palang Merah Indonesia, di mana PMI ini adalah organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. PMI itu dibentuk di Indonesia itu tanggal 17 September tahun 1945, waktu itu oleh Bapak Muhammad Hatta. Nah, gimana sih latar belakangnya PMI ada ini tuh? Diawali dengan adanya Perang Solferino, itu dari internasionalnya, dan dicetuskan oleh Bapak Palang Merah yang kita kenal sekarang ini, itu Bapak Henry Dunant. Tujuannya adanya PMI ini, yang paling utama sebenarnya adalah untuk meringankan penderitaan sesama, bergerak secara mandiri, dan juga transparan. Dan apa ya, PMI itu nggak membeda-bedakan latar belakang si korban tersebut. Gitu. Terus berkaitan dengan PMI, itu juga ada yang namanya PMR. Ya, PMR yang tentunya punya keterkaitan banget nih sama remaja-remaja sekarang, terutama di era sekarang, karena PMR sendiri itu banyak sekali yang diajarkan di sana, seperti kepemimpinan, bagaimana cara kita menanamkan jiwa kepedulian yang tinggi, juga bagaimana menjadi pribadi yang bersahabat, aktif, ceria, dan juga mengajarkan terkait kesehatan dan kebersihan, terutama untuk kepentingan remaja itu sendiri. Seperti itu. Oke, Putri. Tadi kamu sebutkan bahwa kamu itu koordinator dari Forpis ya? Nah, kalau boleh tahu sendiri, program-programnya dari Forpis itu apa aja sih? Dan apakah ada salah satu program yang paling berkesan menurut kamu? Nah, karena setahu aku akhir-akhir ini tuh ada program bencana ya, dan itu setahu aku dari Forpis juga. Boleh sharing nggak sih programnya? Oke, boleh banget dong tentunya. Oke, untuk program kerja yang baru terlaksana kemarin ya, tadi disebutkan untuk Kencana, yaitu sih untuk program yang paling berkesan itu menurutku adalah program Kencana kemarin. Karena kemarin eventnya itu besar ya, karena mencakup anggota atau perwakilan di seluruh Kabupaten Kebumen dari PMR
dan juga dari persiapan, pelaksanaan sampai akhir benar-benar sangat berkesan bagi aku. Kemudian untuk program dari Kencana itu ada kepanjangannya juga, yaitu kesiapsiagaan lan edukasi hadapi bencana. Nah, Kencana ini dilatar belakangi dari tema peringatan Hari PMR pada tahun ini. Karena kemarin kita ngadain itu di dalam rangka peringatan Hari PMR pada tanggal 1 Maret tepatnya kalau Hari PMR itu. Nah, dalam program Kencana ini ada beberapa sub kegiatan, itu diantaranya ada webinar, juga ada lomba yang dibedakan setiap tingkatnya, dari PMR Mula itu lomba yang gambar dan mewarnai, untuk Muhammadiyahnya itu film pendek, dan untuk yang Wira, yang SMA itu adalah lomba cerdas cermat. Dan disusul setelah itu langsung ada kegiatan sebenarnya berkaitan ya, karena di waktu yang hampir berdekatan itu ada Forpis berbagi dan berbuka bersama. Di situ kita melibatkan seluruh ketua atau perwakilan masing-masing unit di Kabupaten Kebumen PMR untuk mengikuti kegiatan tersebut. Untuk program lain yang sudah terlaksana itu ada konten edukasi digital di akun Instagram Forpis Kebumen. Nah, itu nanti di sana kita share posting-posting kayak dari konten video, infografis, poster dengan tema yang berbeda-beda setiap bulannya. Kemudian juga kumpul rutin sudah pasti tentunya. Terus kemudian ada partisipasi aktif dari Forpis, kayak seperti mengikuti beberapa kegiatan besar PMI, latihan gabungan, ada podcast PMI juga, terus ada musyawarah kerja itu Forpis juga ikut berkontribusi, dan juga ada ini, kemarin ada uji kecakapan PMR Kabupaten Kebumen. Nah, kemarin itu uji kecakapannya itu terkait kepemimpinan, dan ini adalah hasilnya atau yang sekarang aku pakai, ini adalah pinnya, kelihatan pin kepemimpinan. Kalau untuk yang Wira ini warna kuning, kalau yang Madi itu warna biru, kalau yang Mula itu warna hijau. Kemudian untuk program kerja lainnya nih yang akan kita laksanakan setelah ini, itu ada Forpis Goes to School. Jadi nanti Forpis berkunjung ke sekolah-sekolah, terutamanya untuk teman-teman PMR di Kebumen tentunya, untuk mensosialisasikan donor darah. Dan juga mensosialisasikan tentang pengenalan apa itu Forpis, guna rekrutmen Forpis nantinya. Selanjutnya ada rekrutmen Forpis atau reorganisasi, dan terakhir itu ada upgrading. Untuk kemarin juga Forpis ada kegiatan yang diwakili oleh aku sebagai koordinator di Provinsi Jawa Tengah, yaitu latihan gabungan PMR Jawa Tengah yang dilaksanakan di PMI Kabupaten Semarang selama 3 hari kemarin. Itu program kerja dari Forpis. Tadi kayaknya yang paling ditekanin itu ada program Kencana ya? Iya. Nah, itu tuh program Kencana benar-benar pure program dari Kabupaten Kebumen ini, atau memang ada, biasanya kan ada program dari provinsi nih, itu benar-benar pure dari kalian? Oke. Untuk program Kencana sendiri itu benar-benar pure ide dari pengurus Forpis di Kabupaten Kebumen. Tepuk tangan dulu aja. Ya, terima kasih. Banyak kegiatan ya, ada nggak cuma lomba-lomba tapi ada webinar juga ya. Betul, serangkaian kegiatan. Terus tadi juga disebutin ada PMI Podcast ya? Iya. Itu kira-kira di mana tempatnya tuh? Apakah ada kantor tersendiri atau base camp gitu mungkin? Oke, kalau untuk podcast di PMI sendiri itu tempatnya tetap di markas PMI Kabupaten Kebumen. Cuma PMI sekarang sudah ada ruangannya sendiri dan juga fasilitasnya juga sudah cukup memadai. Sudah beberapa kali ada konten-konten podcast di akun channel YouTube-nya PMI. Mungkin teman-teman juga bisa ngeliat di sana. Boleh di subscribe ya. Di YouTube di subscribe karena banyak sekali edukasi juga di sana ada, terutama terkait donor darah. Seperti itu. Tadi kan sudah disebutin ya berbagai program. Nah, kita tahu ya kalau sudah melaksanakan berbagai program, kita juga tidak luput dari adanya sebuah tantangan atau challenge gitu ya. Nah, selama sepanjang Putri ini melaksanakan program, ada nggak sih challenge terbesar, atau sebutin aja deh beberapa challenge dari seorang Putri untuk melaksanakan berbagai program tersebut? Oke. Untuk challenge ya, mungkin dalam setiap orang yang berorganisasi pasti ada challenge-nya ya. Karena kita berinteraksi sama orang lain, kita juga bagi-bagi waktu sama kewajiban kita sebagai pelajar juga. Apalagi Putri ini kan koordinator yang menghadapi berbagai anggota yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Kepribadian yang berbeda, asal yang berbeda-beda, unit yang dari ujung ke ujung pun ada. Seperti itu ya. Kayak untuk challenge sendiri itu yang paling utama sih adalah waktu. Kembali lagi ke waktu. Karena Forpis ini kan adalah organisasi di luar sekolah.
seringkali terjadi kegiatan-kegiatannya itu yang gak bersahabat sama timeline kegiatan kita di sekolah ini sebagai pelajar. Pernah ada momen dimana lagi sibuk-sibuknya menugas, tuh kita ada minggu-minggu ulangan lah ya. Terus tiba-tiba dapat panggilan untuk langsung segera merapat ke PMI, itu beberapa kali terjadi untuk hadir ke kegiatan ini atau ikut kegiatan ini atau dapat tugas dalam suatu kegiatan. Tuh kita di Forpis tuh diminta untuk bisa dilatih terus sebenarnya, dilatih untuk bisa siap dan sigap kapanpun dibutuhkan. Nah, dari tantangan tersebut tentunya kita juga harus bisa ya belajar bagaimana cara mengatasinya gitu. Nah, untuk mengatasinya sendiri tadi kembali lagi ke yang pertama, bagaimana kita bisa mengatur skala prioritas. Kemudian kita juga harus pintar-pintar mencari waktu luang untuk mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan yang memang penting agar nantinya ketika memang tadi kayak ada panggilan mendadak atau tugas mendadak itu kita sudah tenang, sudah tidak memikirkan hal-hal tersebut, dan juga antara pelajaran dan juga kegiatan-kegiatan di luar itu bisa balance seperti itu. Oke, berarti bisa disimpulkan ya bahwa dengan adanya Forpis dan PMI ini tuh tidak hanya mereka ingin berdampak untuk masyarakat, tapi juga berdampak untuk seperti kalian ya tadi dia panitianya ya. Betul. Mungkin dilatih bukan keras ya, tapi sigap gitu ya. Iya betul, seperti itu. Oke, bicara tentang dampak nih ya tadi. Kalau yang kamu lihat sekarang nih Put, kan remaja sekarang tuh kayak penuh tantangan nih dalam hidupnya. Menurut kamu, pandangan kamu dalam remaja untuk mengatasi tantangan itu gimana sih? Oke, teman-teman, kita ketahui sendiri ya kalau di saat ini kita udah masuk ke era yang benar-benar perkembangannya pesat dan juga banyak tantangan yang makin kompleks. Berbeda sama zaman kita dulu yang saat masa kecil itu jarang sekali kita memegang ponsel, dan perbandingannya dengan sekarang kita sebagai remaja ini benar-benar ponsel tuh sudah seperti sahabat sendiri yang dibawa kemana-mana kapanpun dan kapanpun saat dibutuhkan, seperti itu. Nah, dari perkembangan ini kami dari Forpis itu punya program tadinya sudah disebutkan, yaitu konten edukasi digital, di mana kita secara rutin setiap 1 bulan sekali share konten edukasi di akun Instagram Forpis, di-share melalui grup PMR Kabupaten Kebumen, dan juga para pengurusnya itu mensosialisasikan lah di story Instagram, di story WhatsApp, untuk harapannya banyak teman-teman yang bisa merasakan manfaat dari konten edukasi yang kami berikan dengan beragam tema yang sudah disebutkan tadi. Itu sih dampak dari kami. Kemudian juga PMI kan punya akun channel YouTube. Di situ banyak sekali konten-konten edukasi terkait kesehatan, donor darah, tata cara, atau bahkan batuk pun ada tata caranya, cara cuci tangan yang baik dan benar dan sebagainya itu sudah ada. Terus juga vlog kegiatan-kegiatan yang ada di PMI itu kami share melalui akun Instagram Forpis supaya teman-teman juga bisa melihat dan merasakan manfaatnya. Karena teman-teman kebanyakan di HP ya, mungkin ketika iseng-iseng scroll tiba-tiba muncul konten dari Forpis. Semoga itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, berarti Ananda Putri ini sangat berdampak ya teman-teman, sangat memotivasi untuk kita semua. Nah, ini terutama buat yang nonton nih, mungkin ada yang termotivasi dan pengen menjadi aktif seperti Putri ya. Ada nggak sih kayak tips and trick itu buat mereka semua? Oke. Kita membahas untuk sebagai orang yang memilih untuk aktif di berbagai kegiatan itu, aku punya beberapa kunci atau hal-hal yang memang aku lakukan gitu. Yang pertama itu kenali diri sendiri terlebih dahulu, gali potensi dan minat diri sendiri dulu. Dimulai dengan coba-coba hal baru, dan kita jadi tahu apa sih minat atau potensi kita tuh di mana. Kemudian selanjutnya, jangan pernah ragu untuk mencoba. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan tahu rasanya kayak apa. Kita nggak akan tahu kita sanggup atau enggak. Kadang tuh kita awalnya tuh ngelihat aku kayaknya nggak sanggup deh, tapi ternyata setelah kita jalanin, oh ternyata emang aku sebenarnya mampu loh. Bisa enjoy gitu. Iya, betul seperti itu. Ya itu sih kuncinya kenapa kita harus bisa jangan takut untuk mencoba. Kemudian juga jangan takut untuk gagal. Karena kalau nggak gagal, kita nggak tahu, oh ternyata kita nih hari ini salah. Jadi juga kita akan stuck di situ aja ya. Bener. Dan nggak bisa memperbaiki diri di masa yang akan datang. Juga harus mau untuk terus belajar dan berkembang. Karena apa yang sudah kita capai saat ini itu kita pikirkan aja terus, ini belum seberapa, masih banyak yang lebih
wow, di luar sana masih banyak yang harus kita pelajari lagi, haus akan ilmu, haus akan kemampuan dan mau melatih diri. Jangan merasa dirimu sudah paling oke atau gimana. Tentunya setiap manusia pasti punya kekurangannya masing-masing. Dan yang terakhir itu tahu batasan diri sendiri. Jadi kita harus, tadi kan di awal sudah mengenali diri sendiri, potensinya di mana. Nah, sudah mengenal potensi, kita juga harus mengenali semampunya kita gimana ya. Kemampuan kita tuh sampai mana sih batasnya, atau badan kita tuh kuat sampai mana. Jangan sampai terlalu memaksakan ikut berbagai kegiatan, tapi ujung-ujungnya kondisi badannya malah menurun atau malah berdampak pada hal lain. Nanti malah kegiatan-kegiatan lain malah bisa terhambat seperti itu. Dan terakhir kunci dari aku itu adalah selalu berdoa. Kembali lagi berdoa untuk minta untuk dilancarkan segala aktivitasnya, segala usahanya, dan juga segala apa yang ingin kita mulai. Itu dia. Sudah. Oke, tadi banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, yang terakhir nih, bisa nggak sih kamu kasih pesan untuk teman-teman kamu di luar sana tentang ya seputar, terserah kamu apa aja, pengalaman hidup kamu. Terserah ya. Pesan buat teman-teman semua, mumpung kita masih muda, masih berada di usia-usia aktif, mulailah untuk mencoba hal baru yang sebelumnya belum kamu coba. Mungkin suatu hal yang kamu lihat itu menarik bagi kamu, coba aja. Jangan pernah takut untuk gagal, karena gagal adalah kunci dari keberhasilan di masa yang akan datang. Selalu semangat, juga selalu berdoa, juga selalu ingin untuk berdampak pada orang-orang sekitar. Karena apabila kita merasa ingin berdampak pada orang sekitar, tentunya kita akan memiliki usaha yang lebih daripada yang lainnya. Itu pesan dari aku. Semoga remaja-remaja sekarang bisa lebih aktif ya, nggak cuma fokus di pelajaran aja. Tentunya nanti harapannya bisa bermanfaat untuk kehidupan kita yang di masa yang akan datang juga sebagai bekal pengalaman. Oke, dari Ananda Putri yang sangat memotivasi ini ya teman-teman, kita bisa menarik sebuah benang merah atau kesimpulan ya, bahwa menjadi seorang koordinator atau pemimpin itu sangat sulit ya teman-teman. Kita harus bisa mengakomodasi waktu, dan juga kita harus mengatur berbagai mungkin anggota yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Dan juga tadi ada kata kunci dari Putri, yaitu kenali diri sendiri, kenali batasan kamu, kenali kemampuan kamu, dan juga pesan dari Putri tadi ya, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal, karena kalau kita nggak mencoba, kalau kita nggak gagal, itu kita nggak bakal tahu ya kejadian di depannya itu seperti apa. Tadi aku juga belajar banyak tentang dunia keforpisan ini ya. Ya, kepala merahan. Oke, tadi kita sudah dikasih tahu asal usul adanya Forpis. Ternyata Forpis itu singkatan dari Forum Remaja Palang Merah Indonesia. Aku sekarang udah apa? Oke, aku sebagai moderator dan Nadine juga sebagai partner aku mengucapkan terima kasih karena untuk semua yang telah menonton podcast ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.